Sebelum nonton alangkah baiknya subscribe dulu dong. Sejoli muda-mudi bernama Cat dan Jim hidup di satu atap bersama. Sampai suatu hari Jim melihat berita tentang virus Alvin yang sudah selama 1 tahun ini mewabah di Taiwan, Cina. Menurut para ahli, virus Alvin ini memang virus biasa yang membuat pengidapnya terkena flu ringan. Tapi dikhawatirkan virus tersebut bisa bermutasi dan akan berbahaya bagi umat manusia menurut para pakar. Yang sayangnya tidak dipercaya oleh kebanyakan orang. Tak lama kemudian dari balkon rumahnya Jim melihat seorang pria parubaya yang sangat aneh dengan darah di bajunya. Sampai akhirnya perhatian Jim pun teralihkan karena Cat sudah siap berangkat kerja. Dan tiba-tiba Mbah tadi pun sudah menghilang begitu saja. Mereka memiliki tetangga sebelah bernama Pak Lin yang hobi merawat tanaman dan sedang terkena flu. Sebagai seorang bapak-bapak yang sering melihat berita, Lin tidak percaya dengan adanya virus dan menganggap berita tersebut hanyalah alat politik karena memang mau pemilu. Seperti biasa pagi itu Jim yang seorang kaum rebahan mengantarkan Cat ke stasiun untuk pergi ke kantor. Tapi di tengah jalan mereka melihat mobil polisi dan ambulans juga seseorang yang ditahan karena telah membunuh. Setelah nganterin Cat, Jim pun mampir ke warkop langganannya beli kopi rasa sirsak. Lalu tak lama kemudian si mbah-mbah misterius datang dengan kaki nyeker dan terlihat pupil matanya yang sangat besar, juga warna kemerahan di sekitar matanya yang tiba-tiba memuntahkan makanan ke wajah pengunjung dan menyiramkan minyak panas ke pelayan toko. Situasi pun terasa semakin mengerikan ketika salah satu pengunjung juga menjadi brutal dengan menusuk pengunjung lain berkali-kali. Dan si mbah-mbah misterius juga ditabrak pengendara yang memiliki ciri-ciri sama. Dalam waktu singkat, orang-orang pun berubah menjadi brutal dan gila. Jelas melihat itu Jim pun langsung kabur dari kejaran mereka. Sesampainya di rumah, Jim melihat semua channel TV yang berubah menjadi darurat sipil. Apa nggak makin panik ya kan? Karena di telepon nggak diangkat-angkat, Jim pun langsung chat Cat lewat line untuk menanyakan kabar dan memintanya menunggu di kantor agar dijemput oleh Jim. Karena orang-orang di luar sudah menggendeng dan saling bunuh. Sampai akhirnya Jim melihat pantulan bayangan seseorang di belakangnya, yang ternyata adalah Pak Lin, di mana dia juga sudah terinfeksi dan berniat memotong Jim dengan gunting rumput. Dua jari Jim pun terpotong dan untungnya dia berhasil melawan Lin dengan mengeplak endasnya menggunakan alat pemanggang. Selain ciri-ciri fisik yang sama lur, jadi orang-orang yang terinfeksi virus ini ngomongnya itu seakan-akan normal tapi sekaligus gendeng ya kan. Masa habis ngomong pagi yang indah tiba-tiba dipotong jarinya? Jim yang masih shock dan ketakutan pun berusaha mencari tempat yang aman dan terdengar banyak teriakan manusia yang disiksa ataupun dibunuh. Perlahan-lahan Jim mengambil motornya tapi sempet-sempetnya starternya macet dong. Kejar-kejaran antara zombie gila pembunuh dan Jim pun terjadi. Di lain sisi, Cat yang masih di dalam kereta OTW ke kantor duduk sebelahan dengan om-om bisnismen yang sebut saja Pak Ijo. Pak Ijo pun mengajak ngobrol dan mengatakan jika Cat sangatlah cantik. Of course, karena merasa risih, Cat pun merespon jika dia ingin fokus membaca buku. Lalu dengan lancangnya Pak Ijo pun berusaha menyentuh tangannya Cat dan jelas langsung diancam akan melaporkannya ke polisi. Cat pun akhirnya mempersilahkan duduk seorang wanita bernama Molly agar dia bisa menjauh dari Pak Ijo. Tiba-tiba seorang penumpang yang terinfeksi mulai menusuk satu persatu penumpang di gerbong secara membabi buta. Kengerian pun semakin menjadi ketika penumpang lain juga ikut terinfeksi dan membunuh secara brutal, termasuk Om Pak Ijo. Bukan hanya penyiksaan dan pembunuhan, tapi juga banyak wanita maupun laki-laki yang diperkaos. Kereta pun akhirnya sampai di stasiun dan semua penumpang langsung berhamburan keluar, termasuk Cat yang membantu Mbak Molly yang tadi matanya ditusuk oleh Pak Ijo.
Tak lama kemudian Paijo pun berhasil menyusul mereka berdua dan untungnya ada emas-emas yang mau membantu. Tapi Paijo langsung mengunyah hidungnya dan hanya tertawa melihat pria tersebut kesakitan. Lalu Paijo pun mengambil kapal emergensi, membunuh mas-mas itu dan kembali mengejar Cat juga Molly. Sampai akhirnya ada seorang petugas menutup pintu stasiun yang alhasil membuat mereka berdua berhasil selamat. Sementara itu Jim yang berhasil lolos dari kejaran zombie terus mencari jalan untuk menyusul cememewnya Cat. Karena darah di jarinya terus mengocor, Jim pun menambalnya dengan selotip dan mengambil sebilah celurit sebagai senjatanya. Di dekat sana terlihat sekumpulan anak SMA yang menyiksa seorang pria dengan sangat tidak manusiawi. Melihat itu Jim pun berusaha menolong dan berhasil mengusir mereka dari sana. Tapi ternyata pria tersebut juga sudah terinfeksi dan malah merasa bahagia ketika disiksa. Cat yang sudah sampai di rumah sakit langsung meminta bantuan agar Molly ditolong. Yang untungnya di kota itu wabah masih belum menyebar. Setelah itu Cat meminjam HP mas-mas yang menolongnya, login ke akun lain miliknya dan menelpon Jim, tapi sayangnya nggak diangkat. Di saat yang sama, Pak Presiden pun akhirnya memberikan himbauan ke semua stasiun TV di mana wabah ini kemungkinan berasal dari penyakit menular yang tidak jelas asal-usulnya. Bisa jadi berawal dari virus Alvin atau mungkin penyakit lainnya yang merubah manusia normal menjadi seorang maniak pembunuh. Dengan total yang sudah terinfeksi sejumlah 4,5 juta manusia. Dan seperti biasa, Pak Presiden pun berjanji akan menuntaskan kasus ini. Lalu ketika Panglima Besar Militer Cina memberikan himbauannya, tiba-tiba dia mulai berkeringat, pupil matanya membesar dan langsung membunuh presiden dengan cara yang sangat mengerikan. Sekarang sudah tidak ada tempat yang aman, bahkan pihak militer juga terinfeksi. Masyarakat pun semakin panik dan terjadi kericuhan di dalam rumah sakit. Sampai akhirnya Cat melihat Om Paijo di luar pintu yang langsung mendobrak masuk ke dalam. Semua orang pun dibunuh dalam waktu singkat dan untungnya Cat bisa kabur lewat pintu darurat. Jim yang sudah membaca chat lain dari Cat bahwa dia masih selamat dan berada di rumah sakit pun langsung menelponnya. Karena handphonenya mas-mas di-lock dan pakai password, Cat hanya bisa menerima telepon dari Jim. Mendengar Cat yang sangat ketakutan, Jim pun gercep menuju ke rumah sakit. Tentunya melewati jalan yang penuh dengan zombie. Di lain sisi, mas-mas petugas yang masih selamat bertemu dengan Molly yang ternyata sudah terinfeksi dan sedang asik mengunyah endas manusia. Tak lama kemudian zombie-zombie lain pun datang menahannya dan Molly mulai menyiksanya dengan gergaji mesin. Cat yang awalnya merasa aman tiba-tiba didatangi oleh Paijo yang terus memburunya dengan kapak sampai ke lantai atas. Lalu yang terjadi? Dipukulin pakai pemadam api sampai hancur dong dasnya, sadis sumpah. Tepat di sebelah Cat terlihat mas-mas memakai baju APD yang sebut saja Tarno membuka ruangan berpintu logam tebal. Cat pun masuk ke dalamnya dan ternyata ruangan itu adalah ruang bangsal bersalin. Tarno pun meminta Cat mandi membersihkan darah di sekujur tubuhnya dengan memborgol tangannya di pipa dan Tarno terus menodongkan pistol untuk jaga-jaga jika Cat terinfeksi. Ternyata Tarno adalah ahli virus atau ahli virologi yang berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam bangsal bersalin tersebut. Menurutnya, wabah mengerikan ini berasal dari virus Alvin yang telah bermutasi dan kemungkinan besar Cat salah satu manusia yang kebal terhadap virus tersebut. Selama setahun terakhir Tarno mencoba memperingatkan betapa bahayanya mutasi virus Alvin yang bisa menguasai sistem limbik atau bagian otak yang berperan membentuk tingkah laku emosi dan juga terhubung dengan sistem pengaturan hasrat seksual, di mana orang-orang yang terinfeksi sadar betul apa yang mereka perbuat sangatlah keji dan menjijikan. Namun hasrat dari virus terlalu kuat menguasai sistem limbik dan hampir setiap fungsi otak mereka. Itulah alasannya kenapa beberapa dari mereka selalu menangis dan tidak menyerang sesama manusia yang terinfeksi. Juga lebih memilih manusia normal yang bisa disiksa agar sistem otak mereka terpuaskan. Mirisnya, tidak ada satupun dokter yang mempercayai penjelasan Tarno saat itu.
Setelah itu Tarno pun akan mengambil sampel darah Cat sebagai bahan penelitian untuk menciptakan vaksin. Tapi ketika Cat membuang pakaiannya yang penuh dengan darah, terdengar suara tangisan bayi di dalam tong sampah. Saat kresek dibuka, Cat melihat bayi yang masih hidup dan sudah terinfeksi. Lalu tiba-tiba 哎，好了吗？好了，我帮你印个血。 Usut punya usut, saat wabah zombie terjadi dan Tarno sembunyi di dalam sana, ternyata ada 8 bayi yang masih hidup dan ditelantarkan. Daripada bayi-bayi tersebut dimakan para zombie, sebagai seorang virologi, Tarno memutuskan untuk menyuntik virus Alvin kepada mereka, berharap salah satu di antaranya memiliki antibodi dan bisa digunakan sebagai sampel vaksin. 7 dari 8 bayi langsung terinfeksi, tapi ada 1 bayi yang masih berusaha melawan virus dan ujung-ujungnya juga terinfeksi, lalu akhirnya dibuang Tarno ke tempat sampah. Sekarang Tarno juga sengaja menyuntikkan virus Alvin kepada Cat dan menunggu beberapa saat untuk mengetahui reaksinya. Jika Cat terinfeksi, maka Tarno akan membunuhnya. Tapi jika Cat masih tetap kebal, maka darahnya bisa dijadikan bahan pembuatan vaksin. Dan Tarno akan membawanya ke helikopter medis yang akan menjemput mereka di atap gedung sebentar lagi. 大家外口遐笑，真紧扫啊，真紧好，赶紧吃掉。我先救大家，我救因啦，你是别人啦。 Di saat yang sama tanpa sepengetahuan Tarno, dengan cerdasnya Cat layar HP mas-mas petugas agar bisa terlihat passwordnya. Cara itu ternyata berhasil dan Cat langsung berusaha menghubungi Jim yang alhamdulillahnya saat itu dia sudah sampai di rumah sakit. Namun anehnya dalam kondisi yang keliengan. Sedangkan Tarno juga mendapatkan SMS dari kepala virologi bahwa sebentar lagi helikopter akan mendarat. Karena Cat masih baik-baik saja, Tarno pun membawanya keluar dengan sangat hati-hati. Dan tiba-tiba meskipun 2 zombie itu berhasil dibunuh, tapi muntahan zombie masuk ke luka di kaki Tarno. Dan itu artinya sebentar lagi dia akan terinfeksi. Cat pun langsung membopongnya menuju atap dan tiba-tiba muncullah Jim dengan tampang yang sangat mengerikan karena ternyata dia juga sudah terinfeksi. Lalu yang terjadi, 我的妈！你照顾我们家凯。你说， untungnya Cat masih bisa kabur dan langsung mengunci pintu menuju atap. Jim pun mengatakan jika dia sangat mencintai dan membutuhkan Cat. Tapi membutuhkan bukan untuk dinikahi, melainkan dikuliti. Iya. Mendengar ucapannya, Cat pun hanya bisa terpukul dan menangis. Lalu Cat pun pergi ke atap, tepat ketika helikopter sudah mendarat. Sementara Jim akhirnya tewas karena luka tembak di lehernya. 知道我好爱你吗？然后再把你一片一片的撕下来。